Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait dengan pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Tim lah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari ini? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi dalam 2 hari menyebabkan 10 kecamatan di Padang Pariaman, Sumatera Barat kebanjiran. Ratusan warga terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 3 meter. Ratusan warga yang tinggal di pinggiran Sungai Batang Ulakan yang ada di Negarian, Kampung Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa diungsikan. Pasalnya, aliran air di Sungai Batang Ulakan itu meluap ke pemukiman imbas dalam 2 hari diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sebagian warga terdiri dari anak-anak hingga lansia diungsikan dengan perahu karet karena ketinggian air mencapai 2 meter. Mereka diungsikan sementara di musola atau rumah kerabat yang dianggap masih aman. Air diketahui mulai naik semenjak malam dengan 2 kampung terdampak parah. Tingginya curah hujan itu dari semalam. Jadi kita di daerah Kampung Galapuang ada 2 korong yang terdampak, itu korong Rajang dan korong Baru. Jadi jumlah warga yang terdampak itu lebih kurang 560 jiwa. Ini terhadap 180 kakak. Jadi artinya apa? Yang 2 korong ini terdampak banjir 100%. Tinggian banjirnya sekitar berapa? Titiknya banjir yang di titik terparah itu ada sampai 3,5 meter. Berdasarkan data BPBD Padang Pariaman, selain Kecamatan Ulakan Tapakis, ada 9 kecamatan lain juga terendam, dan selain banjir, ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepat di bawah jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur di Lumajang, Malang dilakukan skema buka tutup. Petugas pun menghimbau kepada warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya.
Sementara dari rekaman drone BNPB, jembatan Geladak Perak dipenuhi material lahar dan juga abu vulkanik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Material vulkanik membuat jalan di sekitaran jembatan sangat licin dan berbahaya. Ketebalan abu vulkanik bahkan mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kemudian kepulan asap putih juga terlihat di daerah aliran sungai di sekitaran jembatan Geladak Perak. Pemirsa, hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SDN 4 Supi Turang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, diantaranya adalah alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana, hingga hari kelima tercatat ada 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Pasalnya, hari kelima pasca erupsi, mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang ke depannya itu ya mau macam pemerintah ada perhatian di sini. Mau ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.